Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Rimba Supriyatna SHMH, salah satu dosen pengampu mata kuliah Hukum Perikatan di program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Saat ini saya tengah mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Hukum Perikatan, dengan kode mata kuliah HKK 315 dan bobot 3 SKS, yang saya ajarkan pada semester ganjil tahun ajaran 2024-2025. Mata kuliah Hukum Perikatan ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman yang mendalam terkait norma-norma hukum perikatan, baik berdasarkan KUH Perdata maupun hukum Islam. Topik yang dibahas mencakup pengertian, ruang lingkup, sumber perikatan, macam-macam perikatan, asas-asas dan syarat sahnya perjanjian, akibat hukum dari perjanjian, wan prestasi dan operma, hingga berbagai bentuk perikatan yang berakhir, serta jenis-jenis perjanjian tertentu dalam praktek hukum perdata di Indonesia. Perkuliahan hukum perikatan diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, memadukan pembelajaran luring, tatap muka langsung, dan daring melalui platform e-learning resmi Universitas Islam Bandung. Mahasiswa dapat mengakses materi, mengunduh rencana pembelajaran semester, dan mengunggah tugas-tugas secara online di sistem e-kuliah Unisba, yang dapat diakses di website ekuliah.unisba.ac.id. Sementara itu, diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi akan dilaksanakan secara langsung di kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif dan partisipatif, berpusat pada pengalaman mahasiswa, diantaranya meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, resitasi, dan tanya jawab. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah hukum perikatan yang diharapkan antara lain, mahasiswa mampu menjelaskan kaidah-kaidah hukum perikatan dalam KUH Perdata dan hukum Islam, mahasiswa mampu menjelaskan akibat perjanjian, wan prestasi, dan oforma, lalu mahasiswa mampu menjelaskan perikatan berdasarkan perjanjian dan undang-undang, mahasiswa juga mampu menjelaskan jenis-jenis perjanjian tertentu dalam KUH Perdata, dan mahasiswa mampu menjelaskan berakhirnya perikatan. Untuk mendukung proses pembelajaran, media yang kami gunakan meliputi modul dan RPS yang dapat diunduh melalui e-learning, presentasi PowerPoint, studi kasus, dan artikel ilmiah, serta video pembelajaran. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah hukum perikatan ini mencakup ruang lingkup hukum perikatan, sumber hukum perikatan, syarat sah perjanjian, wan prestasi dan oforma, jenis-jenis perjanjian tertentu, hukum perikatan menurut hukum Islam, dan berakhirnya perikatan. Penilaian dalam mata kuliah hukum perikatan mencakup beberapa komponen utama. Ujian tengah semester memiliki bobot 25%, ujian akhir semester memiliki bobot 30%. Tugas-tugas termasuk tugas kelompok seperti meringkas dan studi kasus berkontribusi sebesar 20%. Partisipasi dan keaktifan mahasiswa di kelas, baik secara verbal maupun dalam diskusi memiliki bobot 10%, dan kemampuan analisis serta menemukan masalah juga sebanyak 15%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan pada indikator yang terukur seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Melalui pendekatan ini, saya bertekad untuk menghadirkan proses pembelajaran yang fokus pada kebutuhan mahasiswa, sambil mempersiapkan mereka menjadi lulusan yang memiliki kemampuan berpikir tajam, cepat beradaptasi dengan perubahan, dan siap mengatasi tantangan yang ada di dunia kerja, khususnya dalam bidang hukum yang terus berkembang. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah hukum perikatan berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang menjelang sore. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian di hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Siap ya? Kita mengikuti perkuliahan hukum perikatan. Ya. Ketika kita berbicara tentang hukum perikatan, ada bahasa secara terminologi hukum dan perikatan. Ada dua unsur penting di situ. Mungkin hukum, karena kita semua adalah bagian dari fakultas hukum, cukup familiar dengan istilah hukum ya. Macam-macam definisi hukum, seperangkat norma, peraturan yang dibuat untuk menciptakan ketertiban, memenuhi hak dan kewajiban. Nah, namun ada satu terminologi yang mungkin menarik nih untuk kita ketahui lebih dalam, yaitu perikatan. Apa itu perikatan? Ada yang punya gambaran atau ada yang pernah punya pengalaman melakukan sebuah perbuatan yang sebenarnya ya itu tuh perbuatannya adalah perikatan. Ada yang mau sharing pengalamannya? Silakan.
Jadi, sepengetahuan saya mah, hukum perintah itu di mana ketika ada dua subjek ataupun lebih yang mengikat diri atas dasar suatu perjanjian ataupun tidak ada perjanjian, di mana di dalam itu terdapat akibat hukum yang meliputi kewajiban dan juga tanggung jawab. Hak dan kewajiban. Bagus ya jawabannya, karena dari jawaban tersebut kita bisa mengetahui ternyata perikatan itu ada unsur-unsurnya. Ya, agar dapat mudah dipahami, kita perlu tahu unsur-unsur perikatan itu apa saja sih. Tadi sebagian sudah dijawab ya oleh Najwa. Ya, yang pertama ya, unsur yang paling penting adalah adanya sebuah hubungan hukum. Ya, jadi ikatan yang dimaksud tadi adalah hubungan hukum. Ya, hubungan hukum ini terjadi tidak hanya ya yang dikehendaki oleh para pihak, tapi juga bisa jadi tidak disadari atau bahkan tidak dikehendaki, tetapi tetap melahirkan suatu hubungan hukum. Jadi hubungan hukum itu ada yang dikehendaki dan disadari oleh para pihak, ada yang tidak dikehendaki bahkan tidak disadari oleh para pihak, tetapi dua-duanya sama, melahirkan sebuah hubungan hukum. Itu yang pertama. Yang kedua unsurnya apa? Dari hubungan hukum tersebut tentu akan melahirkan suatu kewajiban hukum. Apa itu pemenuhan hak dan kewajiban itu sendiri dari masing-masing pihak yang mengikatkan diri dalam sebuah hubungan hukum, ya. Lalu apalagi unsur penting lainnya? Tadi sudah disebutkan, akibat hukum ini adalah konsekuensi akhir dari adanya sebuah hubungan hukum, perikatan, let's say seperti itu. Ya, akibat hukum inilah yang dicari. Akibat hukum inilah yang menunjukkan bahwa ini adalah karakteristik hukum, memberikan suatu kepastian tentang akibat hukumnya. Jadi, ketika kita bertindak, ketika kita berhubungan, ya, berinteraksi secara sosial, baik dalam lingkup masyarakat, kelompok maupun secara individu, hukum itu akan selalu memberikan akibat, ya, kalau memenuhi unsur-unsurnya. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, yang menarik dalam pertemuan kali ini, ya, kita akan secara spesifik membahas hukum perikatan dari sisi perbuatan melawan hukum. Ya. Sebagaimana hukum itu dibuat, ya, dikonstruksikan, pada hakikatnya adalah untuk memenuhi hak dan memastikan jalannya sebuah kewajiban. Nah, hanya saja dalam prosesnya pemenuhan ya kewajiban dan hak ini itu seringkali tidak berjalan sesuai kehendak dari para pihak. Ya, bagaimana kita pahami bahwa pihak di dalam konteks hukum itu seringkali disebut dengan subjek hukum. Apa itu subjek hukum? Apa ini? Subjek hukum itu adalah suatu entitas ya yang diakui oleh hukum, di mana entitas tersebut adalah bukan, dia harus bisa mengemban yang namanya hak dan kewajiban, betul. Nah, di sini terbagi lagi kalau secara bentuk ya, ada yang namanya orang, ya, ada badan hukum, betul ya. Orang ini disebut dengan naturally person. Naturally person. Nah, ini disebut dengan reh person. Nah, ini penting konsep dasar dalam konteks perikatan. Karena yang menjalankan perikatan itu bukan benda mati. Yang menjalankan perikatan itu bukan makhluk asing. Yang menjalankan perikatan itu ya ini, subjek hukum. Ya, tentu ini kalau kita bahas lumayan panjang. Fokus saya di sini adalah menjelaskan tentang submateri berupa perbuatan melawan hukum. Itu tidak bisa dijelaskan secara komprehensif kalau kita tidak berbicara dulu soal subjek hukum. Kenapa? Ya karena ada unsur hak dan kewajiban. Ini yang akan jadi pintu masuk terhadap perbuatan melawan hukum. Ya? Ya. Berbicara perbuatan melawan hukum,
Ya, tentu di sini kita akan berbicara tentang yang namanya pertanggungjawaban perdata. Kenapa disebut pertanggungjawaban? Karena hak dan kewajiban ini tidak dapat terlaksana. Kalau tidak dapat terlaksana, gimana cara kita memulihkan hak yang tidak terpenuhi atau terlaksana? Gimana cara kita mendapatkan kembali hak tersebut? Maka ada dua ajaran di dalam hukum perdata ya, khususnya perikatan. Yang pertama adalah ketika kita meredeem ya kerugian kita, mencoba mengembalikan, merestorasi lagi, itu melalui one prestasi. Nah, yang kedua melalui perbuatan melawan hukum ya. Ini adalah upaya-upaya untuk merestorasi hak dalam konteks keperdataan. Kita spesifik saat pertemuan ini adalah membahas mengenai perbuatan melawan hukum. Ada yang tahu perbedaan antara one prestasi dengan perbuatan melawan hukum? Najwa, silakan. Kalau dari kalian sendiri, one prestasi itu adalah pada perjanjian. Kalau PMH itu adalah pada undang-undang. Iya, ya. Sebenarnya nanti bisa kita elaborasi, tapi secara inti jawabannya tepat. One prestasi itu basisnya adalah perjanjian, ya. Sedangkan perbuatan melawan hukum itu adalah, saya sih lebih suka menyebutnya hukum itu sendiri. Hukum secara luas, karena undang-undang itu hanya merupakan salah satu dari hukum. Ya, jadi kalau berbicara hukum dengan berbicara undang-undang sama nggak kira-kira? Sama, hukum juga, hanya ruang lingkupnya berbeda. Kalau berbicara undang-undang berarti kita hanya berbicara ruang lingkup hukum secara sempit. Yaitu apa? Produk-produk aturan yang sifatnya tertulis dan terkodifikasi. Sedangkan kalau kita berbicara hukum, semua sistem tata peraturan, ya, sistem peraturan, ya, bentuk, jenis, ruang lingkup itu semua masuk dalam cakupan hukum selama dia mengatur tatanan kehidupan dalam rangka menciptakan ketertiban, termasuk hukum-hukum yang tidak tertulis. Clear ya? Bisa dipahami. Nah, lalu perbuatan melawan hukum dengan PMH ini apa sih korelasinya? Nah, coba perhatikan di sini. Pertanggungjawaban hukum, ya, itu melahirkan konsep one prestasi PMH. Ya. Kalau perbuatan melawan hukum itu dasarnya diatur di dalam pasal 1365 Bagelitz Wetbook. Ya, saya lebih cenderung, saya mungkin berbeda dengan beberapa ahli hukum yang lain, lebih nyaman ya, lebih firm untuk berbicara Bagelitz Wetbook, bukan kitab undang-undang hukum perdata. Karena menurut hemat saya, Bagelitz Wetbook itu masih nama yang orisinil, masih nama yang melekat ya dalam kompilasi peraturan hukum perdata yang kita anut ya dari pemerintah kolonial. Sedangkan kitab undang-undang hukum perdata itu lebih kepada terjemahan tidak resmi atau terjemahan bebas yang pertama kali diungkapkan oleh Profesor Subekti. Makanya dia tidak resmi sebenarnya. Beda dengan hukum pidana resmi, negara yang menerjemahkan Wetboek van Kophandel. Wetboek van Strafrecht ya. Itu adalah kitab undang-undang hukum pidana diterjemahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945, bukan 45, 46. 1 tahun setelah kita merdeka. Ya, jadi kita nyebutnya nggak boleh WVK, nggak boleh Wetboek van Strafrecht, nyebutnya harus kitab undang-undang hukum pidana karena itu adalah sebutan resmi. Nah, itu berbeda dengan perdata. Perdata belum ada. Makanya saya masih menyebutnya Bagelitz Wetbook atau BW lah lebih gampangnya ya. Nah, secara prinsip tadi sudah dijabarkan oleh Najwa, prinsipnya memang berbeda antara perbuatan melawan hukum dengan one prestasi. Cuman saya di sini lebih menekankan kepada perbuatan melawan hukum. Ada beberapa unsur ya penting yang harus kita pahami karena perbuatan melawan hukum ini dalam praktek keseharian kita, bahkan praktek di kalangan profesional pun itu sering salah pendapat, bahkan berbeda pemahamannya antara satu dengan yang lain. Makanya persengketaan di pengadilan itu salah satu yang paling banyak adalah berkenaan dengan perbuatan melawan hukum. Karena orang bisa mengklaim dirinya itu mengalami kerugian sehingga dia bisa menuduh seseorang itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Padahal untuk mengkategorisir suatu peristiwa hukum, suatu perbuatan hukum itu perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi kaidah-kaidah unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang ada di pasal 1365 Bagelitz Wetbook. Yang perlu dipahami adalah, ya jelas, dasar daripada pertanggungjawaban perdata ini bukan berasal dari kesepakatan kontrak
Wow, nggak ada. Pokoknya kalau ada kontraktual itu nggak mungkin melahirkan perbuatan melawan hukum. Ya, perbuatan melawan hukum itu harus perbuatan di luar dari kontraktual atau perjanjian. Ya, terus yang kedua unlawful conduct, suatu perbuatan yang salah, melanggar. Melanggar apa? Melanggar hukum. Perbuatannya salah dan dia melanggar hukum. Kenapa disebut dia melanggar? Ya karena ada perbuatan dia yang tidak sesuai dengan norma-norma, kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh aturan-aturan yang berlaku. Lalu tujuan penuntutannya atau gugatannya ya, itu untuk mengembalikan pada posisi semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Karena diasumsikan ketika terjadi perbuatan melawan hukum, maka seseorang itu akan mengalami kerugian. Maka gugatan dasarnya adalah ketika dia menggugat secara perbuatan melawan hukum, minimal ya, dia itu harus mengembalikan kondisi kepada kondisi yang semula. Kembali kepada kondisi awal, netral kembali. Seolah-olah tidak terjadi perbuatan melawan hukum. Itu standarnya, walaupun dalam proses prakteknya kita bisa lihat banyak variasi tambahan ya terhadap gugatan perbuatan melawan hukum ini. Nah, di sini adalah bagaimana kita bisa melihat posisi tanggung jawab dari perbuatan melawan hukum. Ya. Yang perlu dipahami ya adalah tanggung jawab di sini. Tanggung jawab itu apa sih? Ada yang bisa menjelaskan tanggung jawab secara bebas yang kalian pahami mungkin dengan bahasa yang sederhana? Tanggung jawab adalah sebuah upaya untuk mengembalikan ya, menetralisir ya atau mengganti ya, kerugian dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan. Dia menanggung. Jadi tanggung jawab itu tidak akan bisa terlepas dari tindakan-tindakan untuk mengembalikan, merestor. Tapi ya, jadi kalau ada perbuatan maka itu akan selalu diikuti oleh tanggung jawab. Jadi kalau ada perbuatan nggak ada tanggung jawab, berarti dia sudah unlawful. Paham tadi unlawful? Perbuatan melanggar aturan. Nah, posisi tanggung jawab PMA ini ya, tanggung jawab kontraktual, lalu perbuatan melawan hukum, dan bisa juga dia melebar kepada pertanggungjawaban pidana. Jadi pertanggungjawaban melawan hukum ini ada di tengah tuh. Ya. Kalau pertanggungjawaban kontraktual itu tidak mungkin dia melahirkan pertanggungjawaban hukum. Tanggung jawab pidana tidak mungkin melahirkan pertanggungjawaban kontraktual. Tapi pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum dia bisa punya banyak dimensi. Dia bisa meluas atau melebar kepada tanggung jawab kontraktual. Di sisi yang lain dia juga bisa melebar atau meluas kepada tanggung jawab pidana. Kenapa? Karena perbuatan melawan hukum itu sekali lagi adalah luas. Dia nggak cuma undang-undang saja. Bahkan yang nggak diatur oleh undang-undang, selama perbuatannya itu menyebabkan orang lain mengalami kerugian, maka berlaku tuh prinsip pertanggungjawaban itu. Nah, nanti ada penjelasannya. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Clear ya? Nah, PMH sebagaimana yang tadi saya jelaskan itu legal basisnya adalah pasal 1365. Coba kita bacakan. Bisa tolong bantu saya Mas dibacakan? Pasal 1365 KUH Perdata dan perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya. Betul ya. Clear di situ. Maka untuk memudahkan atau menyederhanakan ya apa yang dijabarkan oleh pasal 1365 ini saya mencoba menggali unsur-unsurnya. Ini mengikuti tata cara di pidana nih. Pidana itu ketika menguraikan pasal ya, di dalam KUHP itu ada istilah namanya strafbar feit. Apa itu strafbar feit? Unsur-unsur tindak pidananya. Barang siapa ya, mencuri, membunuh dan lain sebagainya ya, mengambil yang bukan hak miliknya. Nah, di perdata pun bisa kita gunakan pemecahan unsur seperti itu. Nah, unsur-unsur PMA di sini adalah yang pertama, jelas harus ada dulu perbuatannya. Nggak mungkin ada perbuatan melawan hukum tanpa ada perbuatan. Perbuatannya ini belum kita tentukan loh, benar atau salah, merugikan atau
Tidak. Maka kita harus lihat dulu, ada nggak perbuatannya. Itu aja dulu secara netral. Soal salah benarnya itu nanti. Kita lihat lagi unsur-unsur yang lain. Tapi intinya yang pertama adalah ada dulu tindakan atau perbuatan. Jangan sampai kita menuduh orang dia nggak berbuat apa-apa. Ya. Yang kedua, nah harus ada unsur melawan hukum. Apa yang melawan hukum ini? Perbuatannya. Tidak semua perbuatan itu berkonsekuensi terhadap melawan hukum. Ada perbuatan-perbuatan yang ya dia bukan perbuatan melawan hukum, perbuatan biasa. Gitu ya. Nah, untuk memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, maka perbuatan tersebut harus melawan hukum. Melawan hukum di sini artinya adalah dia harus bertentangan. Ya, tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tentu kalau hukum berarti nggak hanya peraturan tertulis, ya. Nah, unsur ketiga adalah harus ada kesalahan. Nah, di sini seringkali banyak perdebatan, ya, pertentangan, bahkan interpretasi yang saling berbeda satu dengan yang lain. Apakah kesalahan itu harus disadari? Apakah kesalahan itu harus disengaja? Atau sebaliknya? Apakah kesalahan itu hanya suatu motif yang memang benar-benar harus dibuktikan bahwa itu harus sadar dia lakukan karena itu tujuan dia? Ataukah misalkan kita datang ke kampus misalkan, jalan, nyebrang jalan, tiba-tiba kita lagi bawa apa? Skripsi ya, draft skripsi. Ada yang sudah skripsi? Belum semua ya? Mau skripsi? Nah, makanya yang rajin kuliahnya ya. Ya, kalian bawa draft skripsi, tiba-tiba nyebrang, ditabrak sama orang, kesenggol. Tabrak apa senggol sama-sama sakit ya. Intinya kalian jatuh, skripsi kalian rusak semuanya di situ. Orang yang menabrak ada dua kemungkinannya, iya kan? Either dia sengaja atau dia tidak sengaja. Tapi mau dia sengaja ataupun tidak sengaja, orang yang ditabrak ini sudah mengalami kerugian belum? Sudah jelas, nyata kerugian yang dialaminya. Dia mungkin mengalami luka, ya kan? Trauma juga secara psikologis, rugi juga dari draft skripsinya yang misalkan dia udah menyusun, udah ada catatan dosennya ternyata rusak atau tidak bisa dibaca kembali. Nah, di dalam konsep pertanggungjawaban perdata itu tidak dilihat apakah kalian itu sengaja atau tidak sengaja. Perdata dalam konteks pertanggungjawaban tidak melihat apakah kalian mau sengaja atau tidak sengaja, mau memang itu tujuan kalian atau bukan tujuan kalian. Sepanjang itu menyebabkan kerugian, maka kalian wajib bertanggung jawab. Tidak ada keringanan, Pak. Saya kalau sengaja Bapak boleh tuntut saya 10 juta, tapi ini saya nggak sengaja, maka Bapak harus tuntut saya 5 juta. Nggak bisa, tetap sama kalau di perdata. Beda dengan pidana, ada alasan pemaaf, ada alasan yang meringankan, ada dolus, ada culpa. Perdata tidak mengenal konsep seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, perdata kalian sengaja nggak sengaja, kalau kerugiannya segitu ya gantinya segitu. Sesuai dengan perbuatan kita. Lalu apa unsur lainnya? Ada kerugian. Nah, harus jelas dong ada kerugiannya. Kalau nggak ada kerugian, apa yang mau kita tuntut? Apa yang mau di-redeem? Apa yang mau direstore? Ya, kerugian itu kalau dalam konteks hukum terbagi dua. Ada kerugian secara material, ada kerugian secara imaterial. Nah, kalau material mungkin bisa terukur ya karena ada indikatornya di situ. Tapi kalau imaterial, nah ini yang seringkali menjadi asumsi ya dari masing-masing pihak yang mengalami kerugian. Lalu di sini ada unsur terakhir yaitu hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat. Ini adalah unsur terpenting yang menyimpulkan keseluruhan unsur. Harus ada hubungan kausal. Apa itu hubungan kausal? Hubungan sebab akibat. Tanpa ada sebab tidak mungkin ada akibat. Jadi dua-duanya itu harus saling mempengaruhi. Apa yang dua-duanya harus saling mempengaruhi itu? Yaitu perbuatan dengan akibatnya. Jadi kalau tanpa perbuatan itu tidak mungkin akibatnya muncul, ya. Ada akibatnya tidak mungkin didahului dengan perbuatannya. Jadi dua-duanya harus saling punya hubungan secara kausal. Kalau ternyata perbuatannya dengan akibat hukumnya berbeda, ini gugur nih. Unsur-unsurnya gugur semua. Bisa dipahami ya? Oke, kalau bisa dipahami,
Satu pertanyaan silakan. Boleh? Misal jika Atu memberi pinjam uang kepada B secara tidak tertulis, tetapi ini tuh sudah mencakup syarat-syaratnya perikatan yang saya tahu sesuai dengan pasal 1320. Nah, apakah jika B tidak membayar kewajiban atau tanggung jawabnya, itu dapat dituntut atau tidak? Bagus ya. Ini pertanyaannya pertanyaan yang mungkin akan sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Pertanyaan kasuistik yang sangat populer. Teman ngutang nggak bayar, sering nggak? Banyak ya. Kalian termasuk begitu nggak? Jangan sampai ya. Karena ini dimensinya bukan hanya dimensi hukum, tapi dimensi ajaran agama ya. Bahwa hutang itu akan ditagih sampai dengan akhirat. Pasal 1320 ya, 1320 di situ ada pernyataan mengenai syarat sahnya, bukan perikatan, syarat sahnya perjanjian. Ya. Apa saja? Yang pertama adanya kesepakatan. Yang kedua adanya kecakapan atau kedewasaan secara hukum. Yang ketiga adanya hal tertentu atau objek. Terakhir kausa yang halal ya, terminologinya lebih ke terminologi Islam, halal ya. Kausa yang halal ya. Kausa, kalau saya sebutnya biar netral, dia kausa yang sesuai dengan kausa sesuai dengan hukum atau peraturan perundang-undangan, kausa hukum. Ya. Kalau dua unsur ini tidak terpenuhi, maka dia salah, dapat dibatalkan, ya. Kalau dua unsur ini tidak terpenuhi, maka batal demi hukum. Nah, pertanyaannya, apa bedanya batal demi hukum dengan dapat dibatalkan? Ini dianggap tidak pernah ada yang namanya hubungan hukum. Kalau nggak ada hubungan hukum, apa ada pertanggungjawaban? Tidak ada. Tapi kalau yang dilanggar adalah ini, dapat dibatalkan apa konsekuensinya? Perjanjian itu tetap dapat dilaksanakan kecuali salah satu pihak mengajukan pembatalan. Ya, kalau ada kesepakatan pinjam meminjam tanpa dicatatkan selama dia memenuhi unsur pasal 1320, ya, memenuhi itu artinya dia nggak melanggar ini nih, ya. Ataupun kalaupun dia melanggar soal kecakapan, ya, kesepakatan ini masih tetap bisa berlangsung perjanjiannya. Sehingga kalau misalkan tidak tertulis, itu tidak ada masalah. Selama perbuatannya itu ada dan dapat dibuktikan. Clear ya, pelajaran? Saya pikir itu saja perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak ya untuk atensi. Semoga ilmu yang diberikan, ya, informasi-informasi yang kalian dengar itu dapat bermanfaat untuk pengembangan keilmuan kalian masing-masing. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Saya berharap melalui proses seleksi dan pelaksanaan PDD UKT-PT ini tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab administratif semata, namun juga menjadi momentum refleksi diri sejauh mana saya telah memberi makna dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi setiap langkah kita dalam membangun insan hukum yang adil, berintegritas, dan berdaya guna bagi umat dan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.